Ikan bakar. Ada di dapur. Apa kabar survivor? Ada kucing. Makan hiu. Watching you. Kembali lagi bersama kami, Lai Diaiwei dan Emba Selebeu. Kali ini kita akan membahas manajemen perjalanan. Apa itu manajemen perjalanan? Jadi, manajemen perjalanan adalah mengatur atau pengaturan persiapan kita untuk melakukan kegiatan atau perjalanan. Mulai dari mempersiapkan peralatan dan perlengkapan, mempersiapkan fisik dan mental kita, lalu menggali lebih banyak informasi tentang tempat yang akan kita tuju. Ini berkaitan dengan kendala apa yang mungkin bisa terjadi, seperti kondisi cuaca, bagaimana keadaan daerah tersebut, dan pada intinya, agar perjalanan yang kita buat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Oke, next. Di sini ada 3 fungsi manajemen, yaitu planning, budgeting, dan controlling. Planning, apa saja yang perlu kita rencanakan. Yang pertama, ketahui kemana kita akan pergi, dengan siapa kita pergi, berapa lama kita pergi, dan kapan kita akan kembali pulang. Lalu budgeting, berapa keuangan yang perlu kita siapkan untuk melakukan perjalanan ini, mulai dari transportasi perjalanan, biaya konsumsi, biaya penginapan dan lainnya yang diperkirakan membutuhkan biaya. Dan terakhir controlling, kita wajib memeriksa persiapan dan perlengkapan sebelum melakukan perjalanan. Mulai dari kondisi tas yang kita gunakan untuk membawa perlengkapan masih layak atau tidak, lalu makanan, minuman, obat-obatan dan lainnya, agar tidak ada yang tertinggal. Oke, next. Peralatan dan perlengkapan. Kita mulai dari konsumsi, ransum atau makanan dan air. Sesuaikan dengan berapa lama kita akan pergi dan berapa kali dalam satu hari kita akan makan. Pertimbangkan makanan apa saja yang akan kita konsumsi. Sesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh kita. Bawalah makanan yang bergizi. Sesuaikan dengan ukuran kalori yang dibutuhkan tubuh. Lalu air, sesuaikan dengan kondisi alam tempat tujuan kita. Jika tempat yang akan kita tuju berlimpah air, maka bawalah air secukupnya untuk bekal perjalanan. Selebihnya kita bisa mengkonsumsi, memanfaatkan sumber daya alam di sana. Next, pakaian. Bawalah pakaian menyesuaikan kondisi tempat tujuan. Jika tujuan kita adalah pegunungan dengan suhu ekstrim, maka bawalah pakaian yang mampu menyesuaikan kondisi alamnya. Sesuaikan dengan jumlah hari berapa lama kita pergi. Diusahakan jangan terlalu berlebihan karena akan membutuhkan ruang dan tempat untuk menyimpannya. Cukup bawa seperlunya saja. Hindari membawa yang tidak digunakan. Next, obat-obatan. Siapkan obat-obatan terutama jika kita memiliki riwayat penyakit atau obat yang biasa kita gunakan pada waktu sakit. Lalu tambahkan obat peredah luka, Hansaplast, perban, untuk pertolongan pertama jika kita mengalami cedera. Next, survival kit. Survival kit bisa kita siapkan seperti korek, pisau atau golok, peralatan masak, tali temali, kompas, fluid, lampu emergensi jika diperlukan dan yang sekiranya bisa membantu kita jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Next, tenda atau tempat berlindung lainnya. Bawalah tenda sesuai jumlah orang. Jika kita membawa yang terlalu kecil atau terlalu besar nanti akan menyulitkan kita dalam perjalanan. Oke, next. Pengelompokan barang dan packing. Terutama kelompokkan dulu barang-barang yang akan kita bawa. Contoh, makanan jangan disatukan tempatnya dengan pakaian. Kelompokkanlah perlengkapan tidur di dalam satu tempat. Baju tidur, sleeping bag. Jadi satu wadah makanan dibuat satu wadah, peralatan masak jadikan satu wadah tersendiri. Obat-obatan juga tersendiri dan seterusnya agar memudahkan kita untuk mengambilnya. Packing. Setelah kita selesai memisahkan atau mengelompokkan perlengkapan dan peralatan kita, kita bisa memasukkannya ke dalam tas kita satu persatu. Jika tas kita belum waterproof, maka gunakanlah plastik berukuran besar. Di urutan paling bawah tas kita masukkan perlengkapan tidur dan pakaian agar kondisi di area pinggul kita tidak cedera akibat terbentur benda keras yang kita bawa. Dan juga tidak mudah merusak tas kita akibat tekanan benda-benda berat di atasnya. Contoh, jangan meletakkan benda tajam di bagian paling bawah, akibatnya ada pergerakan dan tekanan yang berat dari barang lainnya. Bisa merusak tas bawaan kita. Lalu setelah pakaian dan alat tidur sudah masuk ke dalam tas, pisahkan di plastik yang berbeda untuk kita isikan dengan peralatan masak, perlengkapan makan dan air. Kenapa harus dipisahkan?
Agar kita tidak perlu membongkar semua barang-barang kita ketika kita ingin menggunakan perlengkapan kita. Akan sangat menyulitkan sekali. Jika kita harus membongkar semua peralatan demi mengambil satu perlengkapan saja. Nah lalu barulah kita masukkan obat-obatan dan survival kit di bagian atas dengan wadah yang terpisah. Jika kalian menggunakan tas yang memiliki ekstra kantong seperti carrier, yang memiliki bagian kantong atas kalian bisa meletakkannya di sana. Letakkan di bagian yang mudah dijangkau. Contoh packing seperti gambar berikut. Contoh pengelompokan barang dan packing. Yak sekian dan terima kasih, saya Emba Selebeu dan Lydia Iwei pamit undur diri. Tangan hiu. Digigit kucing, cakep. Thank you for watching.